Selamat siang Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Kembali kita akan bersama-sama membacakan doa kremasi atau perabuan jenazah almarhumah Ibu Jong Peng Jin. Kita akan selalu iringi dengan doa-doa semoga proses kremasi atau perabuan berjalan lancar. Unsur-unsur pembentuk jasmani beliau dengan kita kremasi, dengan kita perabukan akan kembali dengan mudah ke asalnya. Marilah kita iringi doa, semoga arwah beliau juga mengalami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan juga keluarga besar yang ditinggalkan segera merelakan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memberi hormat dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silakan duduk kembali. Buku puja baktinya dibuka halaman 3. Halaman 3. Marilah kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, para suci. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk perjalanan arwah almarhumah. Kita baca bersama-sama pujian wandana masing-masing 3 kali. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 28, 30 dan 32. 28. Kembali kita akan bersama-sama membaca mengulang kembali nasihat Sang Buddha tentang penderitaan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Semoga nasihat Sang Buddha ini akan memberikan pengertian, pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan. Siapapun yang pernah mengalami kelahiran akan diakhiri dengan kematian dan berlaku kepada siapapun. Kita baca bersama-sama nasihat atau pesan moral Sang Buddha tentang kematian ini. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada suatu waktu.
Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri, memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, seperti sapi yang digiring ke rumah jagal, demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini, sesuai dengan karmanya, harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini, dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci, dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai, dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan halangan maupun bebas dari mimpi-mimpi yang buruk. Dengan syair kebahagiaan untuk sanak keluarga, kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. 34 Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhum pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami. Beliau harus tunduk pada hukum kematian, hukum ketidakkekalan.
Semoga beliau segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan-kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara upadawaya damino upacitwa nirojanting tesang wopasamo sabe sata marantija maring suja marisare tatewahang maisami nati me tasam sayong. Bukunya ditutup, masih di bawah. Marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi. Kembali kita akan bersama-sama menerima pesan moral Sang Buddha yang terkait dengan apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya. Memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana. Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera,
sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi. Selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ada beberapa penanganan yang biasa dilakukan di kalangan umat Buddha berkaitan dengan jenazah atau orang yang telah meninggal dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama, dikubur atau dikebumikan. Dengan satu pertimbangan, keluarga mempunyai pusaran untuk berziarah, untuk mendoakan, dan di tanggal-tanggal pun hari-hari maupun bulan-bulan tertentu bisa berkunjung di tempat makam tersebut. Kemudian penanganan yang kedua, dikremasi atau diperabukan dengan juga beberapa pertimbangan-pertimbangan. Ya, salah satu pertimbangannya sekarang lahan itu sudah susah dan keluarga, putra-putri, anak-anak sudah merantau jauh-jauh, jadi tidak setiap saat bisa merawat kuburan. Maka yang praktis ya dan ekonomis mungkin ya itu dikremasi atau diperabukan. Sewaktu-waktu keluarga mau kumpul ya bisa datang ke wihara atau di tempat mana abu itu disemayamkan atau dititipkan sebagai salah satu alat dan sarana silaturahmi antar anak-anak beliau. Penanganan kremasi menurut agama Buddha adalah untuk mempercepat proses pengembalian unsur-unsur pembentuk jasmani manusia. Kita terdiri beberapa unsur dalam fisik kita, tubuh kita ada unsur padat, unsur cair, udara, dan gerak. Dengan dikremasi, unsur padat langsung membentuk abu. Ya, ada yang mengatakan manusia berasal dari tanah, dari ya, dari unsur padat. Demikian pula unsur air langsung menguap jadi udara, dan unsur-unsur yang lain lebih mudah dengan dikremasi atau diperabukan. Kemudian ada penanganan yang lain di luar negeri ya, secara ekstrim mungkin ada yang dipakai mayat itu untuk makan burung-burung di Tibet ya, itu sebetulnya juga di Indonesia juga ada juga, bukan burung, ngasih makan cacing-cacing kalau dikubur ya. Itu penanganan apapun itu tergantung dari kemauan yang meninggal maupun kemauan keluarga yang ditinggalkan. Namun kita juga percaya bahwa dalam tubuh kita ada roh. Kalau semasa hidupnya kita bisa merawat jasmaninya dengan ngasih makan, ngasih pakaian atau rekreasi orang tua kita, telah meninggal orang tua, keluarga masih punya kesempatan yaitu merawat sukmanya atau arwahnya dengan istilah pelimpahan jasa. Jasa-jasa baik yang diperbuat oleh putra-putrinya bisa mengkondisikan, bisa membantu perjalanan arwah itu di alam yang lain lebih lancar. Semoga dalam beberapa hari ini penanganan beliau dari wafat sampai akhir ini dengan cara tradisi maupun cara agama benar-benar bisa memuaskan Bapak Ibu karena mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti dan hormat kepada orang tua yang telah tiada. Namun penghormatan yang tertinggi adalah menjaga keharmonisan, kerukunan di antara saudara dan famili sebagai bentuk penghormatan kepada beliau yang telah tiada. Yakinlah perjalanan almarhum akan baik-baik saja dengan kebajikan, dengan doa-doa yang Bapak Ibu ucapkan dengan penuh ketulusan dan rasa bakti kepada beliau. Selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang koloi terang dan lapang, dan keluarga besar segera merelakan dan mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu.